Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Ghafur dengan NIM 21055260006, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi di Universitas Teguh Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Arus Kas dan Laba Akuntansi terhadap return saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan dosen pembimbing saya yaitu yang terhormat Ibu Listiawati Wahyudati SEAKP MSI AKCA. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan latar belakang. Jadi di pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Kemudian para investor memiliki minat yang besar terhadap perusahaan farmasi untuk menanamkan modalnya. Hal ini karena perusahaan farmasi berpotensi mempunyai keuntungan yang besar. Kemudian kita beranjak ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh arus kas operasi terhadap rekening saham, arus kas investasi terhadap rekening saham, arus kas pendanaan terhadap rekening saham, dan yang terakhir laba akuntansi terhadap rekening saham tentunya pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa landasan teori, yaitu yang pertama berkaitan dengan teori sinyal atau signaling teori. Pertama kali ditemukan oleh Bachorai 1979. Perkembangan teori sinyal atau signaling teori memperhitungkan bahwa orang-orang di perusahaan biasanya memiliki data yang lebih baik dan lebih cepat terkait dengan situasi terkini. Menurut Syakur 2009, mendefinisikan arus kas operasi aktivitas berhasil utama pendanaan perusahaan atau principal revenue producing activities dan aktivitas lainnya bukan aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian menurut Subramanian mengemukakan bahwa arus kas investasi atau investing activities merupakan cara untuk memperoleh dan menghapus aset non-kas. Kemudian arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman atau penerbitan saham yang digunakan untuk memperoleh kas guna menjalankan usaha. Kemudian menurut Harrison menyatakan bahwa income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, misalnya kenaikan aset atau penurunan kewajiban, yang menghasilkan peningkatan aktivitas lain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham. Kemudian yang terakhir menurut Kaus Kristanti menyatakan bahwa revenue merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Selanjutnya kita beranjak kepada hipotesis penelitian. Pada penelitian ini memiliki variabel independen sejumlah 4, yaitu yang pertama arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan yang terakhir laba akuntansi. Keempat variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen yaitu return saham. Kemudian beranjak ke metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori dan beberapa cara. Untuk yang pertama, populasi dan pengambilan sampel, tentunya dengan cara purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu salah satunya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki fokus utama adalah farmasi. Kemudian pada saat bulan atau tahun berjalan saat pelaporan di BI, perusahaan tersebut mempunyai laba. Begitu, kemudian jenis data, yaitu data sekunder, karena kita memiliki data yang sudah ada di atau sudah dipublish di media-media seperti di Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Kemudian teknik pengambilan datanya yaitu dokumentasi, kemudian pengukurannya, kita memiliki beberapa cara untuk pengukurannya sendiri menggunakan rumus arus kas atau mungkin laba pada saat tahun berjalan dikurangi arus kas atau mungkin laba di tahun berjalan dikurangi satu dibagi arus kas tahun berjalan dikurangi satu. Kemudian ujinya kita beberapa yaitu uji normalitas menggunakan staleness dan kurtosis.
Kemudian uji asumsi klasik dibagi menjadi tiga kita, yaitu uji multiple linearitas, kemudian uji autokorelasi, dan uji heterogodastisitas. Kemudian selain uji asumsi klasik, kita juga ada uji model dan uji hipotesis dengan beberapa cara, yaitu koefisien determinasi atau R2, kemudian uji F secara simultan, uji T secara parsial. Dan selain itu, kita juga memiliki analisa data, analisis data yang menggunakan rumus yaitu RS atau referensi saham sama dengan A plus B1 AKO plus B2 AKI plus B3 AKP plus D4 A plus E. Kemudian memperoleh kesimpulan pada hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, variabel arus kas operasional pada penilaian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap referensi saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya arus kas operasional berpengaruh negatif terhadap referensi saham. Kemudian yang kedua, variabel arus kas investasi pada penelitian ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap referensi saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas kecil besar kecilnya arus kas investasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang ketiga yaitu variabel arus kas pendanaan pada penilaian ini berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap return saham. Dan yang keempat, variabel laba akuntansi pada penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya laba akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.